yang sudah terlihat rusak. Patungnya udah rapuh sih kalau dilihat. Kamu lihat apa, Ruth? Apa yang kamu rasain? Di rumah ini ada sesuatu seperti kekuatan yang besar yang bisa ngabulin permintaan. Tapi di mana ada permintaan, pasti ada persembahan. Dia ada aroma khasnya yang membuat makhluk itu suka dan akhirnya mengincar orang tersebut untuk jadi tumbal selanjutnya. Oke. Berarti ya cuman orang-orang terpilih ya, Ruth. Nggak semuanya sembarangan orang kan bisa dijadiin tumbal. Seperti itu maksudnya? Nggak semua orang bisa jadi tumbal memang. Ada kriteria tertentu. Dan kamu bisa lihat di sana. Oh, jalan raya. Ya. Ini yang dimaksud tadi yang persimpangan itu, yang sering kecelakaan. Ini salah satunya. Salah satunya. Salah satu area mereka. Ada beberapa yang hancur kepala. Ada yang bahkan matanya hilang. Matanya hilang. Apa jadinya jika sebuah rumah peristirahatan atau sebuah villa dibiarkan kosong untuk waktu yang lama? Seperti villa yang satu ini, berlokasi di kawasan Sawangan, Depok. Sebuah villa yang pernah dimiliki oleh keluarga seorang dokter dibiarkan terbengkalai tak berpenghuni tanpa ada alasan yang pasti. Keadaan bangunan villa yang rusak parah serta semak belukar di segala sisi mempertajam aura mistis dan angker dari sebuah villa yang terbengkalai lebih dari 25 tahun lamanya. Beragam cerita mistis pun hadir menyelimuti bangunan villa ini. Banyak di situ, jadi terutama nenek-nenek berambut panjang, putih. Jadi suka ada penampakan. Angker kalau di sini, apalagi kalau malam. Saya kalau lewat ya gimana ya, bulu merinding aja gitu kalau sendiri. Pernah dari atas di tengah tuh dengar suara perempuan nangis. Apalagi nih di atas sini nih. Di sini dulu pernah ada tukang nginep di sini, dia sering ketawain kuntilanak. Mulai dari penampakan sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang kerap mengganggu warga yang melintas, hingga sosok noni Belanda yang tak jarang menampakkan diri di area villa ini. Jadi pernah lihat seperti penampakan itu. Jadi pernah lihat, tapi ya noni Belanda. Tak hanya itu saja, villa yang berada tepat di sebuah tanjakan yang curam ini disinyalir sebagai sarang makhluk halus yang kerap meminta tumbal. Sehingga erat kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang sering terjadi hingga meregang nyawa. Ya motor yang suka jatuh sendiri atau kepental gitu. Ada yang meninggal, ada yang luka. Paling sering di lokasi situ, yang tikungan. Sering banget nih kecelakaan tikungan bagian sini nih. Katanya nih di bagian kebun-kebun ini sering ada kuburan, suka ada kuburan gitu. Ya itu sering terjadi kecelakaan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, tapi banyak juga yang meninggal. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mengungkap fakta di balik kelamnya peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di sekitar area villa? Ataukah peristiwa kecelakaan yang terjadi berasal dari faktor kelalaian dan ketidaksengajaan tanpa adanya campur tangan makhluk gaib yang seolah meminta tumbal nyawa manusia? Ini nih, Ruth. Bener ya? Ini sih, bener. Ini villanya, ini kayaknya sesuai sama Sherlock-nya Pak Samsu. Langsung masuk aja kali ya? Oke. Penelusuran pun kami mulai dengan memasuki sebuah gerbang. Tak memerlukan waktu yang lama, Rudy mulai merasakan aura janggal dari villa ini. Kenapa? Kenapa, Ruth? Bau darah. Bau darah?
sesuai nih. Jadi gini, sekarang kita lagi ada di daerah Sawangan Depok, namanya Villa Rosa. Dan ini di depan ada jalan kan? Di situ juga ada jalan. Ini sekarang kita lagi lewat pintu belakang karena pintu depannya itu nggak bisa dilewatin. Jadi di persimpangan ini itu banyak terjadi kecelakaan. Dan warga sekitar tuh bilang percaya kalau kecelakaan itu terjadi karena rumah ini butuh tumbal. Kamu tadi bilang ada bau darah kan, Ruth? Gimana menurut kamu? Kamu lihat apa? Kasihan kamu. Aku? Bukan kamu. Siapa? Bener, Ruth. Perhatian Rudy seolah tertuju pada sebuah patung berbentuk anak kecil yang sudah terlihat rusak. Patungnya udah rapuh sih kalau dilihat. Kamu lihat apa, Ruth? Apa yang kamu rasain? Di rumah ini ada sesuatu seperti kekuatan yang besar yang bisa ngabulin permintaan. Tapi di mana ada permintaan, pasti ada persembahan. Permintaan gimana maksudnya? Kamu pingin nggak jadi orang kaya? Ya semua orang pengen lah. Tapi harus usaha dulu kan? Ya pastinya harus usaha dulu. Lebih enak kalau instan kan? Terus habis itu bermain dengan jin gitu untuk membantu biar kaya. Dalam sini ada 7 anak kecil. 7 dalam satu patung. Ya, Seperti apa bentuknya? mereka sedang berkeliaran di sana. Anak kecil itu dibunuh sejak di dalam kandungan. Mereka dari ibu yang berbeda. Mereka adalah persembahan untuk kekayaan. Mereka Jahat banget. pada suatu hari harus lahir, tapi tanpa kepala. Darah mereka dihisap sama si pemberi kekayaan. Kepalanya lihat, Ya. sedikit bergerak kepalanya. Agak jatuh jadi agak jatuh. Ini baru satu cerita yang tragis di sini. Masih banyak cerita-cerita lain di dalam. Oke, kita lanjut. Lokasinya tempat dianya itu jadi nggak tetap di situ. Misalnya di sini nih anak kecil, nah besok pindah kemana. Yang penting dia ada di area sini. Jadi nggak netep di pojokan sini aja gitu. Jadi pindah-pindahan gitu. Ini licin habis hujan, apalagi aku yakin di sini banyak ular. Ada satu yang sangat kuat di sini. Ada satu besar, tinggi besar, hitam. Tinggi besar hitam. Dan dia biasa dipuja sama orang-orang yang gila harta. Ada beberapa orang yang pernah memuja dia dan mempersembahkan sesuatu. Jadi anak-anak itu memang adalah tumbal. Tapi bukan cuma anak itu yang ditumbalkan. Apa aja? Perempuan itu juga. Sesosok perempuan mencoba mendekat ke arah kami, seolah memberikan sebuah cerita yang kelam. Ada seorang perempuan, dia nggak bersalah sebenarnya. Tadinya dia itu memang dia ini memang sosok jin korin, jin saudara kembar manusia. Nah, dia si manusia tersebut itu adalah salah satu korban kecelakaan, tepatnya di salah satu tikungan di sekitar villa ini. Rumah ini. Oke, villa ini ya. Dia Seperti apa? hancur di daerah dada. Kemudian ketika selesai dari insiden itu, memang jin korinnya tinggal di sekitar sini. Dan dia kerap menampakkan wajahnya maksudnya. Itu pengalaman saya yang saya pernah dari atas di tengah tuh dengar suara perempuan nangis.
Itu benar-benar saya baru itu dengar suara perempuan nangis. Dia jadi budak si tinggi besar itu. Berarti ini tumbal juga sama kayak anak kecil tadi yang ada di depan. Betul. Mereka mengabdi pada si tinggi besar. Dia ada di sana. Sana mana? Dia masuk tadi. Masuk. Kami pun masuk ke area yang lebih dalam guna mengungkap misteri soal sosok perempuan yang kerap mengganggu warga yang melintas di area villa ini. Kalau untuk perempuan itu, Ruth, aku lebih penasaran ke gini nih. Kamu bilang kalau makhluk ini tuh bisa mencelakakan orang ya? Itu tuh gimana caranya? Kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan itu gitu? Rudy pun mencoba berkomunikasi lewat sebuah media korek api. Kenapa, Ruth? Para korban ditutup matanya. Ada yang digelincirkan bannya. Ada juga yang dibikin ngantuk. Ada juga yang dibikin seolah-olah lalai. Dia nggak lihat ada kendaraan lain melintas. Kecelakaan sampai motor loncat ke tempat saya, ke sini, ke lokasi. Dari jalan raya kan itu ada pagar 1 meter, pagar besi kawat, sampai loncat, sampai nyebrang ke sini, ke lokasi ini. Oke, makanya di tembok batu itu darah mah mungkin udah banyak lah gitu. Perempuan itu memang tadinya dia adalah korban kecelakaan. Tapi dia sekarang mengabdi pada si tinggi besar. Dan dia juga menyebabkan orang-orang di sekitar sini kecelakaan juga. Ruth, aku penasaran di belakang situ ada apa? Boleh kita lihat? Ada banyak di sini, banyak sekali orang-orang yang tubuhnya nggak utuh. Tubuhnya nggak utuh. Apa mereka korban pembantaian seperti itu atau kayak gimana? Korban kecelakaan. Semuanya korban kecelakaan. Ada banyak, tapi nggak semuanya terjadi di sini. Ada juga di beberapa tempat lain. Si makhluk tinggi besar itu karena dia memang sangat kuat. Akhirnya dia mengajak beberapa makhluk dari tempat lain bergabung di tempat ini. Dan sama-sama bikin kelompok untuk mencelakakan orang-orang di sekitar sini. Wah, bahaya juga ya. Mereka bisa sangat berbahaya, bisa mencelakakan orang sampai ngambil nyawa berarti, Ruth. Ada kriteria tertentu. Dalam artian darah itu beraroma seperti saya sulit menyebutkannya. Pokoknya intinya dia ada aroma khasnya yang membuat makhluk itu suka dan akhirnya mengincar orang tersebut untuk jadi tumbal selanjutnya. Oke. Berarti ya cuman orang-orang terpilih ya, Ruth. Nggak semuanya sembarangan orang kan bisa dijadiin tumbal. Seperti itu maksudnya? Nggak semua orang bisa jadi tumbal memang. Ada kriteria tertentu. Dan kamu bisa lihat di sana. Oh, jalan raya. Ya. Ini yang dimaksud tadi yang persimpangan itu, yang sering kecelakaan. Ini salah satunya. Salah satunya. Salah satu area mereka. Ada beberapa yang hancur kepala. Ada yang bahkan matanya hilang. Matanya hilang. Tabrak lari sampai matanya udah berapa harinya ketinggalan minta dicariin itu sampai depan gerbang bawah lah itu mah. Itu malam katanya ada datang, kata minta dicariin mata, nggak taunya begitu dicariin ketemu disolokan depan gerbang bawah itu. Udah disemutin, pokoknya akhirnya diambil kubur ya udah gitu. Penelusuran pun kami lanjutkan ke bagian sisi rumah yang lain. Mana lagi? Si perempuan itu lari ke sana. Lari? Ayo, cepat. Kejar. Lampu dong, gelap.